Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Darmawan dan Bapak Marhaban Sigalingging, saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sastia Putri dengan NPM 197100818 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan perusahaan dan strategi pemasaran studi kasus pada PT Aqua Golden Mississippi. 1 terdiri dari Ali Nurdin 197100050 selaku ketua, Absari 197100002, Anitya Septiana Pratiwi 197100030, Muhammad Zuhri 197100046, dan Sastia Putri 197100018. Yang pertama akan kami sampaikan adalah profil perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK itu sendiri. Aqua Group didirikan oleh Tirto Utomo tahun 1930 sampai 1994. Warga asli Wonosobo yang setelah keluar bekerja dari Pertamina dan bekerja di Petronas mendirikan usaha air minum dalam kemasan. Tirto berjasa besar atas perkembangan bisnis dan usaha AMDK di Indonesia. Karena sebagai seorang pionir, maka almarhum berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis AMDK di Indonesia. Yang kedua, visi dan misi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Visinya adalah Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih dari 30 tahun sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973. Kini, Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Misinya adalah Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya program aksi, yaitu Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia. Lalu, strategi pemasaran apa saja yang dilakukan PT Aqua Golden Mississippi Tbk? Yang pertama adalah strategi menarik konsumen. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara memberi slogan yang bagus dari semua produk, membuat iklan yang menarik, promosi di setiap pelosok tanah air, dan lain-lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang tertarik untuk membeli atau mencoba memakai produk dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelanggan dari produk tersebut. Yang kedua, strateginya adalah mempertahankan pelanggan. Gimana sih cara mempertahankan pelanggan? Yaitu PT Aqua Golden Mississippi Tbk berkomitmen bahwa pelanggan itu yang paling penting untuk perusahaan. Tanpa pelanggan atau konsumen, perusahaan tidak akan maju dan berkembang. Demi kepuasan pelanggan, PT Aqua Golden Mississippi Tbk memberikan pelayanan dan kualitas yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan selalu merasa puas dalam menggunakan produk dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Strategi yang ketiga adalah promosi untuk menguasai pasar. Demi menjaring pelanggan yang banyak, PT Aqua Golden Mississippi Tbk mengutamakan promosi melalui iklan-iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti. Banyak iklan di televisi, radio, maupun iklan di media cetak lainnya. Lalu, PT Aqua Golden Mississippi Tbk juga mempunyai strategi marketing mix. Apa sih marketing mix itu? Jadi, marketing mix merupakan suatu alat marketing yang digunakan
perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Contohnya adalah PT Aqua Golden Mississippi mempunyai produk yang bernama Maison. Pasti dari kalian semuanya pernah minum atau pernah lihat atau sering sekali ditemui di warung-warung atau minimarket tentang minuman ini. Maison adalah minuman isotonik pendatang baru yang dibuat oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang mengoptimalkan 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi yang kompetitif. Banyak yang kita ketahui kalau minuman Maison ini harganya tidak terlalu mahal dan kemasannya pun ringan dan mudah ditemui di mana saja. Karena minuman isotonik ini berpengaruh pada stamina kita sendiri, jadi minuman ini mudah sekali kita dapat di mana saja, bahkan di kedai-kedai kecil, kedai kelontong, warung-warung kecil, bahkan di minimarket atau di supermarket. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produk. Ya, marketing mix yang merupakan produk. Pada Maison ini minuman isotonik yang bernutrisi. Diluncurkan pertama kali pada 27 Desember 2005 di Surabaya dengan rasa orange lime yang menyegarkan, rasa passion fruit yang memanjakan selera, dan pada Juni 2008 meluncurkan varian baru dengan rasa lychee lemon yang sensasional. Jadi sudah kita pahami kalau minuman ini memang sangat berguna untuk energi kita sendiri. Next adalah tentang harga atau price. Dari segi harga, minuman Maison sendiri merupakan harga yang sangat kompetitif, yaitu sekitar 2.500 untuk isi 500 ml. Jika dibandingkan dengan isotonik dalam kemasan kaleng yang harganya sekitar 3.300 atau bahkan lebih dari itu. Nah, jadi minuman Maison adalah minuman isotonik bernutrisi yang sangat mudah sekali kita temui dimanapun dan dengan harga yang sangat terjangkau dengan kalangan manapun. Yang ketiga adalah distribusi atau place. Distribusi Maison berorientasi nasional menggunakan jalur distribusi Aqua yang sangat luas, kuat di pasar tradisional, mudah dijumpai di warung dan toko-toko yang menjual produk Aqua. Sampai ada suatu istilah di kalangan distributor, di mana ada Aqua, di situ ada Maison. Yang keempat adalah promosi atau promotion. Target pasar Maison adalah semua kalangan umur. Namun, dalam kampanyenya lebih ditujukan kepada kalangan usia 18-35 tahun. Dengan aktivitas yang dinamis, Maison melakukan kampanye besar-besaran lewat placement iklan di televisi, radio, media cetak, dan media luar ruang. Menurut analisa SWOT, kelebihan dan kelemahan PT Aqua Golden Mississippi Tbk, yaitu kelebihannya adalah brand Aqua Danone sangat kuat. Dan yang kedua, Aqua Danone sebagai marketing leader bisnis air mineral pangsa pasar 60%. Yang ketiga, memasarkan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk tersebut. Jadi di saat konsumen sudah mengetahui produk-produk dari PT tersebut dan sudah terjamin dari segi kualitas dan lainnya, maka konsumen tidak akan meragukan produk tersebut. Dan kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan gelas, botol kecil, sedang hingga galon. Menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih, inovasi terbaru tutup Aqua galon yang unik dan inovatif dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. Yang ketujuh, agen penjualan Aqua yang tersebar di mana-mana. Karena untuk menjadi agen Aqua sangat mudah, hanya dengan pengambilan minimal 20 galon Aqua. Yang ketiga, kelemahannya adalah kendali pasokan atau stok barang berada di tangan prinsipal atau main distributor.
Yang kedua, diperlukan modal kerja yang cukup besar. Yang ketiga, musim hujan penjualan turun dan arus kas terbenam di stok barang. Yang keempat, air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Lalu ada beberapa peluang yang dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food, biskuit, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi bahwa Aqua juga peduli sesama. Yang ketiga, air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang keempat, Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencapai strategi pemasaran itu maka dilakukanlah yang namanya observasi. Observasi kita lihat, yaitu lingkungan yang akan kita capai itu adalah lingkungan yang seperti apa yang mereka butuhkan. Jika mereka kesulitan air untuk minum, maka PT Golden Aqua Mississippi Tbk akan menyediakan minuman yang siap untuk diminum, yaitu Aqua berupa galonan. Keempat adalah ancaman. Ancaman selalu ada pada setiap strategi pemasaran, yaitu mulai muncul produk-produk air mineral baru, yaitu sebagai pesaing bisnis mereka atau sebagai pesaing produk mereka. Yang kedua, sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding Aqua. Banyak sekali ini kita temui, apalagi di kota-kota besar yang mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena PDAM-nya tidak layak untuk dikonsumsi. Maka mereka menjual depot air minum isi ulang dengan harga yang sangat murah sekali dan sangat terjangkau dibandingkan harga aslinya. Itu yang dapat membanting harga atau sebagai ancaman strategi pemasaran dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon. Yang keempat, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kelima, melemahnya daya beli konsumen. Ketujuh adalah penerapan strategi dalam tata kelola perusahaan. Strategi pemasaran yang asli tidak ditujukan di Indonesia. Tirto selaku pendiri bermaksud untuk memapankan ceruk pasar kecil, memasok air aman dan es pada orang asing di Indonesia. Satu hal yang mengejutkan, uji pemasaran di terminal besar di Jakarta di sepanjang jalan Pantura membuktikan bahwa orang-orang Indonesia ada kemauan untuk membeli air dalam botol. Alternatif strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu menggunakan seluruh media untuk iklannya, yaitu bisa melalui televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Dalam menjaga kesehatannya, mengangkat citra, Aqua secara aktif mendukung penyelenggaraan atletik internasional seperti pada jalur dan lapangan, mendaki gunung, angkat berat. Pada maraton yang populer di balapan 10.000 meter, truk-truk Aqua menyediakan pelari yang kelelahan dengan pancuran air segar sebagai bagian dari hubungan masyarakat. Aqua juga membuka pabriknya untuk dikunjungi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pelanggan bahwa Aqua diproduksi dengan cara yang higienis dengan fasilitas personil dan manajemen yang utama. Sekian presentasi dari saya. Maka kelompok kami membuka forum diskusi yang ada di kolom di bawah ini. Saya tunggu pertanyaan dan kami akan siap menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.